Asli. Momen sidang ini pas sekali untuk cari popularitas. Tergantung juga sih menurut aku. Kalau aku kan di TikTok memang kontennya buat ngebahas semua berita viral yang aku suka ya, yang menarik perhatianku gitu. Makanya aku Kalau bahas. aku kayak bagian Kang Pukul yang standby aja dari belakang, samping, kanan, kiri Nah, kan, Mam. betul. Ya Bener. kan? Jadi apapun temanya, orang banyak bilang, "Wah, ngepansosin." Sebenarnya pansos tuh apa sih? Panjat sosial, ya kan? Nah, Atau social climber. Social climber itu untuk siapa? Untuk orang yang nggak terkenal. Memang bisa dikatakan seperti itu, boleh-boleh aja. Dan menurut aku nggak usah di Indonesia, di Hollywood, di mana-mana di dunia entertainment memang harus ada hal-hal kolaborasi, ya berkolaborasi gitu loh. Mungkin bahasa pansos tuh jadi kayak negatif ya, padahal itu bahasa positif sebenarnya. Saling berkolaborasi untuk bisa sama-sama menjangkau masyarakat yang lebih luas lagi. iya, sama kayak produk, Yes, bahasanya promo. Padahal yes. pansos juga dia sama orang yang punya apa, punya Punya nama. nama, betul banget. Udah sama aja. Very Kalau smart. mau lebih cepat, videotron dia di pinggir jalan, dilihat orang tiap hari. Betul, gitu. Udah, cuman itu biasanya bahasa untuk menjatuhkan mental sih. Wah, pansos lu ya gitu. Iya, biar nggak ikut-ikutan lagi, biar cabut. Oh nggak bisa, udah kebal ini Mamski. Kalau enggak, habis itu personalnya diserang. Udah mainan Betul. lama. Betul. Itu kan upaya-upaya kan buat kita tuh keluar dari ring. Iya. Dilihat ini kok kuat banget ya, mau dihantam kiri kanan masih tegak aja. Ya gimana, udah makan asam garam, udah biasa nanganin. Nggak usah jauh-jauh, Mamski. Di kasus Niki ini deh. Nanti mereka pakai cara lama. Lihat aja tuh yang dulu pernah dekat sama dia. Pasti semuanya dilepeh. Alah, kalian itu nggak pernah dianggap lah. Kita dukung, kita bantu orang. Kan nggak perlu tahu. Iya, Orang betul. di jalan ditabrak, korban tabrakan. Emang kita harus kenal baru bantu dia. Iya makanya emang harus tanya dulu. Ah, Nanti abis gua bantu, lu transfer gua. nah itu dia. Ya, sorry ya, itu namanya tidak tulus. Itu ada maunya. Jadi menurut aku ya Mambel, Heeh. mau Niki tuh mau gimana mereka goreng, gak usah didengerin, tutup telinga. Fokus satu di kasus. Mamski tahu. Aku aja baru tahu kalau aku sampai dikatain HIP, bayangkan. Mantan napi, mantan bandar katanya. Ada aja rupanya di IG sana. Bajer-bajer mereka. Ngeri ya. Ih, kok Masa sih ngeri? Amel penyakit 3 huruf? Iya, tapi aku nggak peduli yang si Taufik itu. Tapi gue biarin Yang aja. ada fotonya aku Mulutnya pernah ya. lihat. Aku pernah lihat yang Taufik itu katanya yang apa kepala buzzernya ya. Iya, itu tadi yang dia omongkan si Gosip. Akunnya tuh Dora apa ya? Fakta si Ya Dora. ampun, Dora itu jahat, udah aku blok. Udah aku Iya. blok. Itu dia ada tuh, aku sempat teman-temanku ngirim. Jadi ada fans aku. Biasa ya kalau kita tuh mentalnya entertainer udah kuat, tapi fans keluarga itu kan sedih ya. Jadi aku kumpulin keluarga aku waktu itu ya, mama, adik-adik, ipar, ponakan. Aku bilang, waktu yang zaman-zaman awal 2 bulanan yang lalu lah ya. Karena kan aku diserang tuh si akun Dora. Terus aku duduk gitu kan, aku bilang sama mama, "Mah, jangan ini ya mah, jangan kebawa perasaan." Mamaku untungnya hebat. Terus ngomong ke adik-adikku yang agak sedikit baper. Itu Mbak Fani, namaku kan Fani ya, nama kecil. Mbak Fani tuh udah biasa digituin. Udah langsung diblok aja, nggak usah dilihat-lihat, jangan di-sharing-sharing lagi, kata mama gitu. Karena mereka kirim lagi, "Mbak dikatain ini loh Mbak. Mbak dikatain kayak gini." Udah itu udah biasa, itu udah perang sosmed. Mama aku malah ngajarin. Jadi, nah ke fansku juga waktu itu, "Mam, aku sakit hati banget kok Mamski dikatain gini." Itu udah biasa, itu perang sosmed kayak begitu. Jadi blok aja biar nggak keluar lagi di inimu berandamu. Udah, terus diblok sama mereka. Aku juga udah blok itu si Dora. Udah Ya aku itu sebenarnya cara kita untuk apa? Untuk tidak merusak otak. otak kita, iya kan? Iya. Nah, tapi nanti dibilang mereka itu oh kena mental main blog. Ah, itu aja. Ya enggak dong. Ngapain kita kemakan sama pancingan? Bukan kena mental kalian. Sadari. Kita kan Mana? punya alasan sendiri toh. Iya. Iya. Itu namanya mewaraskan diri. Betul. Jauhkan dari hal kayak begitu. Ya masa kita mau membiarkan orang sih ngasih tempat untuk orang-orang untuk bebas. Kadang-kadang nge-hate-nya ngata-ngatain lagi.
omong Wah nggak mau kosong. lah, itu kan Udah semua kan. sampai penyakit 3 huruf tuh udah nggak bisa itu. Tapi aku diemin. Ya janganlah Mambel, diblok aja Mambel. Enggak, Udah, aku aja nggak tahu. Iya. itu mah diblok aja biar kita nggak lihat. Kalau aku ya Mbak Emma, Kak Bude, Mambel, aku kritik JPU. Sebenarnya aku nggak benci kepolisian, aku nggak benci kejaksaan. Kita cinta. Cuman yang kita kritik ini kelakuan beberapa orang aja nih kan. Oknum ya. Iya, maksudku begini, kan di situ ada keluarga kita. Iya. Di kepolisian mungkin ada keluarga kita juga kan. Betul. Coba Pak tanya. Yamin, maaf aku potongnya ada yang nanya. Nggak bisa apa undang-undang buzzer dibuat? Bisa nggak kira-kira? Kalau saya sih begini ya, karena teman-teman ini yang ikut-ikutan itu yang kasihan sebenarnya. Yang hanya mendengar satu terus dihembuskan, dia meyakini itu tanpa mendalami dan dia ikut-ikutan itu apa ya, the basic law of human stupidity itu kan, hukum dasar kebodohan manusia tadi kan. Iya. Lebih banyak dari yang kita bayangkan. Nggak dibatasin pendidikan segala macam itu. Bandit aja membuat keresahan buat keuntungan. Oh iya benar. Orang bodoh kalau ada membuat keresahan tanpa dapat keuntungan, itu kan lebih buruk sebenarnya. Dia termakan miovia media itu kan, rabun jauh media kan yang di framing segala macam itu. Jadi kasihan dia beli kuota. Jadi anggap saja begini, saya nggak suka sama Mbak Niki kan gitu kurang lebih ya. Lalu saya beli seluruh media, kan kita mendownload itu kan pakai kuota kan. Iya. Iya kan? Kita beli media yang hanya mencari dari sisi keburukannya. Burukan terus, iya. Kan kita sudah yakin kita benci dia. Kenapa kita cari lagi kan? Bodohnya kita itu. Iya sih. Iya kan begitu. Seharusnya berpikirnya begitu. Maksud saya kalau mau beli media cari yang berimbang. Benar nggak sih Nick ini? That's right. Dari dua sisi ya. Jadi info itu jelas datangnya tuh dari dua sisi. Iya. Jadi ya apa ya? Kalau aku kan fokus penegakan hukumnya kan gitu. Memang ya buruk penegakan hukum negeri ini, ditabrak-tabrakin aja aturannya. Coba lihat jaksanya kelakuannya hari ini kan. Iya. Dia bilang Yang nyeplos itu loh. Iya nyeplos dia. offline harganya sekian. Kan konyol gitu. Padahal itu nggak ada di BAP. Nah, Dan hakim tidak melarang. Iya. Tapi dia sementara si saksi ngomong itu dari awal waktu persidangan Niki. Dia ngejawabnya waktu persidangan Mail. Ada apa? Sebenarnya sebenarnya nyerang psikisnya nih gitu kalau dia kita sengaja. kalau kita tanya begini, seandainya lah kita itu dihukum, kira-kira kebenaran apa kejahatan apa yang dilakukan kepada kita? Saya umpamanya Itu argumen saya ke Mas Raffi tadi. Saya argumen sekali. Saya bilang kamu ngotot aja pemerasan tadi. Oke, tapi unsur-unsur dari pemerasan itu dengan kekerasannya nggak ada, udah diganti ke 369. Alright. Nah, sekarang muncul video. Yang mana video itu sangat memperlihatkan wajah yang betul-betul happy, lagi ketawa, ya kan? Jadi ini orang diperas kok jadi begini. Nah, dia sih argumennya dia, kalau di hukum di sini nggak peduli dengan reaksi dari pelapor, yang dipusatkan adalah terdakwanya. Loh, itu nggak adil dong. Kalau begitu, wow, penjara penuh guys. Iya, cipta kondisinya jangan kelihatan kali lah. Aduh. Tapi Mas Yamin, aku sempat angkat yang VT-nya Mas Yamin lagi komal sama FS ya. Keren banget. Karena saya juga baru beberapa minggu sebelumnya tuh saya naikin juga Cape Sonderkop. Itu kan bahasa Belanda kan. Iya. Kok sama dia ngomong sama juga, itu karena oma saya suka ngomong gitu. Jangan Cape Sonderkop katanya, kalau ngomong jangan seperti ayam tanpa kepala. Kalau nggak tahu mending diam kamu gitu. Oma saya kan orang sana dari papa.
Gitu. Jadi kaget loh, kok ini Mas Yamin kok bisa ngomong Cape Sounderkop sama nih. Wah itu seru banget sih. Gimana Mas? Iya, ayam itu kan nggak punya pikiran. Kalau dia nggak punya kepala kan lebih buruk. Bener, lucu banget ya. Kalau ada manusia yang seperti ayam tanpa kepala kan lebih buruk dari ayam itu. Nah itu, kena banget itu. Lebih buruk sebenarnya. Ayam tanpa kepala itu bisa digoreng, dimakan aja. Iya, benar. Tapi kalau manusia, itu bahayanya itu makanya berpikir kan. Iya. Jadi Kayak sama aja kayak tadi sebenarnya. Oh, kita metafor aja sih Pak. Pertama siapa Mambel? Apa? Jadi yang pertama ntar siapa Mambel? Tahu tuh mereka. Itulah kalau kebablasan itu. Ya makanya. Mambel ini kan Kak Mambel ini kan orang Sumatera Utara aslinya kan sendiri. Kan. Iya. ya. Kalau ayahku itu kan galak banget. Kalau kita asal ngomong dulu ya. Kalau kita asal gitu. Kamu minum aja racun itu kalau nggak ada gunamu hidup begitu. Betul. Sumpah kocak. Itu ada Pak Nyoman. Bang Nyoman Rai. Udah dokternya mana? Tapi itu betul. Ngapain hidup kalau jadi kan makanya ada gunanya kalimat terlahir tak guna dibesarkan sia-sia ngapain? Kita dulu itu asal ngomong hati-hati betul. Iya. Itu ya. Iya, Tadi benar. tuh, apa lagu deh. Cobalah berdoa sama Tuhan habis sholat subuh gitu kan. Hah? Dengerin dia. Cobalah berdoa sama habis sholat subuh, cobalah berdoa kan gitu kan. Minta petunjuk. Minta petunjuk itu bagi yang nggak jelas. Kalau aku Tuhannya gue bilang begini tuh. Kamu berdoa itu ngawur, kamu kan aku kasih pikiran, kamu mikir dong. Gitu. Iya. Ya kan siapa tahu bisa menyadarkan gitu loh Bang Iya, iya. maksudnya. Ya kan? Gitu loh, sekali aja dia mau login gitu loh. Misalkan gitu loh. Jadi gini Mam, aku tuh ada joke sama Mambel terakhir kemarin. Jadi gimana ntar? Yang pertama siapa ini nanti gitu kan? Terus orang-orang pada jawab, ini katanya si nenek nih, si nenek katanya. Nenek itu siapa? Good day. Lah Mams. Morning Putri, ada Jimbo nih, Putri Jimbo. Hai. Iya sih Umi. Morning. Kita lihat lah ini nanti kayak mana. Saksi minggu depan lagi kan? Saksi kan masih diajukan ada 7 ternyata. Dan yang paling ditunggu-tunggu ini BPOM. Tapi kok aku ngeliatnya gini loh Mas Yamin, kayak mereka tuh nggak mau sama sekali masalah skincare ini diangkat ke masyarakat gitu. Itu loh, alasannya ini bukan masalah skincare ya, ini masalah yang pasal itulah gitu ya. Nggak bisa dong, jelas-jelas di dakwaan kemarin itu JPU bikin kesel, betul oknumnya JPU ini mengkat dan bilang kalau sebenarnya ini bukan soal skincare. Jadi kayak mau dipotong lagi gitu. Ada upaya untuk menghentikan lagi gitu. Akhirnya ribut tuh, Niki juga sempat terbawa karena si JPU-nya juga ya memang aduh pokoknya harus sabar. Selin lah ya. Aduh sering, udah itu kayak pancingan emosi biar kita marah tuh jelas banget. Karena aku kan di deretan JPU duduknya. Nah, akhirnya pengacara Niki langsung ke depan dan memperlihatkan bahwa ini tuh ada di dakwaan Pak Hakim. Udah mereka rembukan tuh semua tuh di depan. Alhamdulillah ya Allah Pak Hakimnya juga bener karena kita pantau semua kan di situ kan kita dari hari itu orang skincare-nya gitu. Ya kali terus nggak diterima bisa ngamuk pastinya. Ya kan akhirnya Pak Hakim juga bilang oh ya silakan memang betul dan betul sesuai ada di dakwaan masalah skincare ini gitu. Itulah tadi dari awal tuh si Rapi itu di sini khotbah ini nggak ada saksi-saksi itu udah nggak sesuai itu udah melenceng loh. Kenapa dihilangkan gitu? Jangan takut Awal lah kalau muasal. kalian kalau Kemarin benar.
kemarin itu lebih parah. Mereka bilang itu cuma ditempel stiker, terus cuman voucher, tidak ada jarum. Ternyata apa? Reliable kan? Oh, Ada jarum kan? ternyata menurut saksi kemarin ada jarumnya. Ada. Ada. Aduh, aku alhamdulillah sampai Tapi Mams, kalau yang pada Komal, kalau pada dibahas masalah jarum-jarum itu selalu ngeles, aduh mereka mengalihkan ngeles. langsung. Nggak bisa, sorry. Kalau mereka mau ngeles Iya. apapun juga, saksi lebih bisa dipercaya karena sudah disumpah Quran dan itu empatnya udah mengatakan di depan kita semua. Udah itu nggak bisa dibantah. Lo mau ngomong apa pun, I will not believe you at all. Nah, mereka itu kan adalah wakil daripada korban-korban lainnya toh. Betul. Yang awalnya Sekali. cuman nggak tahu, nggak ngerti, dan sekarang mulai berani bersuara. Yes. Dan sebenarnya banyak loh. Aku waktu itu main padel ya. Terus ada satu cewek yang satu grup ya. Kita kan kalau main padel random ya, nggak kenal, bukan temen. Duduk nanya, Mamski ya katanya gitu. Iya. Udah gitu mukanya dia tuh wajahnya tuh kayak bekas abis apa namanya? Bob. Ya sorry ya kayak gitulah gitu kan. Kotor gitu. Terus dia duduk bilang, Mams lihat deh katanya muka aku. Dan dia bilang dari produknya si itu gitu ya. Nggak usah sebutin di sini. Oh jadi kamu pakai itu? Iya Mam, kenapa kamu nggak lapor? Aduh kalau kayak gini emang diterima laporan? Apa nggak gini-gini? Jadi ada memang ketakutan, nggak ditanggapin karena terlalu sepele. Kalau Ada juga yang kayak males bodo amat. Iya. Ada juga yang curhat sama Terkadang aku ada juga yang bilang takut bodo begitu. amat, takut dimarahi lakinya. iya, Iya benar. terlalu sepele gimana sih kalau orang kayak terlalu sepele banget nih masalah muka lu aja ngapain lu beli kan ada gitu juga. Alah ntar juga paling beres lagi lah kalau udah sembuh kayak gitu-gitu loh. Jadi beda sama kayak kita kehilangan motor. Padahal kalau kita mau counting ya, mau hitung pada saat kita udah kena breakout dan hancur muka itu, kita biaya itu lebih dari motor loh. Coba hitung aja. Ya kan? Tapi pada saat kita kehilangan motor, kita bisa langsung lapor ke Polola tuh gampang gitu. Gue kehilangan motor nih pagi dan ditanggapi. Tapi coba deh masalah muka. Jadi ya kan kayak lebih personal yang cenderung salah sendiri ngapain lu beli alah muka doang kayak gitu loh say. Padahal biaya untuk mental kita malu muka begitu disembuhkan juga memerlukan biaya mahal itu lebih dari motor bisa 2 kali harga motor say gitu loh. Emang karena dari semua yang mengadu curhat gitu ya Mam, memang udah hopeless dulu Mam. Oh Karena plus kalau lapor ini ditanggepin nggak, jatuhnya begini nggak, begitu loh. Terus komplain tuh kata Bang Delong benar. Komplain juga malah disuruh beli produk lagi, diarahinnya ke situ lagi, gitu loh Mam. Iya makanya. Nah ini kan gini ya, ini Pak Musakir nih coba nih. Ini kan tuntutannya pemerasan TPPU. Aduh seharusnya nih kita fokus masalah. No. Ini masalahnya dimulai dari mereview skincare Pak. Nah oh iya saya mau nanya ke Pak Yamin. Soal yang TPPU ini loh Pak Yamin. Kok waktu pas datang ahlinya ini, saksi ahlinya nih kok saya nggak ngeliat itu ada TPPU-nya ya? Menurut Pak Yamin sendiri gimana nih? Karena gini loh, si saksi ini kan mengatakan kalau ada pengalihan ke rekening yang lainnya itu berarti termasuk dari unsurnya TPPU yaitu menghilangkan identitas diri lah gitu ya. Jadi aliran dana itu tidak langsung ke rekening pribadi. Sementara rekening itu kan rekening rumah yang nama pribadinya itu adalah Nikita Mirzani, pemiliknya. Berarti nggak ada upaya dia menghilangkan diri dong. Jadi nggak masuk dong unsur TPPU-nya itu yang saya orang awam memahaminya ya. Nggak ada kecuali dia misalnya kirim ke orang yang di mana gitu office boy atau orang dari adiknya keluarga dari pegawai adiknya sepupunya misalnya gitu loh. Itu baru bisa dikatakan menghilangkan jejak. Tapi ini kan langsung ke rumah yang memang lagi dicicil dengan nama pribadi, KTP-nya di situ, kakaknya, semua kontraknya jelas nama Nikita Mirzani. Gitu loh. Gimana kalau menurut Mas Yamin? Iya Kak Emma, sebenarnya
kan substansi yang disebutkan ahli JPU waktu itu kan minggu lalu ya kan, Ya, minggu lalu. JPU itu menjauhkan hasil kejahatan itu dari si pelaku kejahatan, kan begitu ya, substansi yang disampaikan. Ya. Tapi kan setelah dijawab tadi yang Mbak Emma terangkan, yang kedua di ahli kedua itu forensik itu kan ditunjukkan screen chatnya itu, Oh iya, iya betul, betul. iya kan, Heeh. aku bayar KPR ku gitu kurang lebih begitu. Nah iya bener, berarti udah jelas ya. Jadi antara saksi satu yang ahli satu dengan ahli yang kedua itu saling membatalkan aja mereka sebenarnya. Oh bener banget. Saling Iya, membat. sama ahli forensik itu kan di dakwaan itu mengatakan tanggal 14 Oktober sekira jam 12.00 RG ini kan menerima rekaman video live, Mhm. menerima gitu ya rekaman. Ahlinya bilang apa? Ahli forensik ini direkam sendiri pakai handphonenya sendiri. Jadi Oh my God, that's right. mereka membantah-bantah sendiri gitu. Aduh, saling bantah ya. Ya. Wow, detail sekali. Betul Itu sekali. kebetulan ku WA kan itu ke lawyernya itu, saya WA ini membatalkan ini membatalkan ini. That's good. Itu nanti bisa diajukan di sesi ini ya. Pledoi itu kan. Pledoi. Aduh, saya tuh cari kata-kata itu dari kemarin nggak ketemu. Nah, Jadi habis duplik. Ini setelah ini berapa kali lagi biasanya, Mas Yamin? Apa aja urutannya? mungkin berapa lagi nih? Ada berapa sih saksi yang Besok dihadirkan? masih 7, minggu depan 7, Mas. Ada total berapa total? Total 7 itu saya rasa. Berarti Tinggal, besok terakhir kan? yes, terakhir pasti. Habis itu tuntutan. Oh, tuntutan, heeh. Baru minggu depannya itu pembelaan. Mhm. Soalnya aku juga lagi sama Pak Dr. Nyoman itu lagi nulis amicus curiae nih mau kami kasih gitu dari kita sahabat pengadilan, Oke. Oh, dari sahabat pengadilan tuh apa? dari masyarakat biasa aja kayak kita nih akademisi gitu kan, apa akademisi praktisi yang benar-benar objektif melihatnya. Oke. Nah, nanti kita kasih ke lawyernya untuk disampaikan ke hakim. Apakah nanti hakim menerima walaupun di Indonesia belum pernah hukum pidana itu melakukan itu, tapi kan nggak ada salahnya kita titipkan nanti di lawyernya agar lawyernya yang menyampaikan ke hakim kan gitu. Boleh dong. Itu kan bagian dari masyarakat kan? Itu Ya. dulu dilakukan banyak orang. Dulu saya 2016 itu melakukan itu terhadap kasus Jessica. Ah iya, yang cyanida ya. Iya, salah satu saya lakukan itu. Nah, kasih ke Bang Oto kan. Nah, besok juga saya lakukan. Oh, that's good. Bagus, bagus. Ya, mudah-mudahan ada diterima ya jadi bahan pertimbangan. Iya, banyak banget pelanggaran hukumnya. Dalam penegakan hukum, melanggar hukum ya sama-sama pelaku kejahatan berarti itu. Betul. Poin itu. Benar, poin-poin. Ya inilah kan, jangan mentang-mentang kita orang awam, jadi kita nggak paham gitu kan. Terus jadi semena-mena sesuka-sukanya gitu loh. Kita kan ini pantau sama-sama, masyarakat makin pintar karena udah era digital. Info apa aja kita bisa dapat. Contohnya saya bicara sama Mas Yamin sekarang gitu kan, langsung dari orang ahli hukumnya kan enak banget zaman sekarang tuh. Coba zaman dulu mana ada. Kita mau cari ketemu orang mesti datang ke rumahnya dulu. Mesti janjian mana nomornya. Kalau sekarang udah tinggal tanya aja langsung di sosmed, naik koma begini kan enak ini. Gitu. Seperti itu. Kita bukan membenci kejaksaan ya. Kepolisian enggak lah. Oh enggak dong. Enggak. Hakim enggak. Karena apa? Kalau kita membenci ke lembaganya, kita salah. Ya, Betul. kita membayar pajak menggaji mereka. Kita menginginkan lebih baik aja kontrol publik itu kan. Yes, that's right. Dan ini kan oknum ya. Oknum loh, jadi hanya beberapa segelintir. Nggak semuanya saya rasa begini. Gitu, nggak semuanya kondisinya seperti ini. Banyak juga yang betul-betul profesional. Ya kan, sesuai dengan apa yang berlaku. Jadi bagus banget tuh. Apa namanya tadi Mas Yamin ininya?
Komunitas Amicus curiae, amicus tulisannya itu amicus curiae itu. Amicus curiae, Amicus Curiae artinya apa? Amicus Curiae. sahabat pengadilan ya. Oh, sahabat pengadilan. I see. Sebenarnya PBB mengatur itu. Oke. Nah, Oke. cuman belum diratifikasi ke Indonesia kan. Belum biasa di sini ya. Ya. Oke, berarti dari yang besok untuk saksi terus ada apa namanya? Pleidoy ya. Pleidoynya kapan ya? Saksi terakhir minggu depan, tuntutan pledoi. Oke, berarti 3 minggu. Iya. Wah, baru habis itu vonis berarti di 4 minggu. Iya, kurang lebih begitu ya. 4-5. Oke. Wow, makanya ini udah tinggal sedikit lagi ya. Kasus ini mulai menuju akhir. Iya, nggak apa ya, ini kan masalah kehidupan orang. Makanya saya pribadi, saya nggak mau nyalahkan yang lain gitu. Kita melihatnya kan kok apa gitu ya, buruk banget penegakan hukumnya gitu. Ya, terutama di kasus ini sih bener-bener sih. Karena Iya. kan memang dipantau banget sama kita dari awal ya. Terbuka banget gitu melakukan bagaimana sikap jaksa itu kan kayak, apa ya? Iya. Iya kan kayak Wah, benar disayangkan banget sih. Ya saya yang hadir di situ juga gemes gitu. apa pertanyaan kita apa sih kesalahan NM sama jaksa itu ada nggak sih? Itulah. Ya seolah-olah mereka jaksa itu kayak seolah-olah dia dirugikan oleh NM kan? Betul. Padahal dia menjalankan kerjaan aja kan. Coba be profesional aja ya. Dia kan jaksa pengacara negara, masa begitu? Sikapnya kayak saksi ahli kemarin itu kan diajar-ajarin kalau salah kayak diarahin bener. Iya, itu emang boleh begitu ya. Iya, kalau secara hukum itu kan masuknya kan enggak boleh sebenarnya, tapi itu aturan teknis ada di Perja kan itu kan. Enggak boleh jujur segala macam. Oh, Kan kebenaran dan keadilan itu kan duit tunggal, tapi tanpa kejujuran enggak mungkin ada keadilan. yes, benar-benar. Makanya syarat pertama dalam penegakan hukum itu kejujuran. Kejujuran moral dari ucapan, barang bukti, semuanya gitu. Hanya mungkin tidak terlalu dalam. Mungkin dia dipelajari, tapi dalam bahasa-bahasa hukum kan, dalam bahasa Latin gitu kan, itu memang ditafsir jujur kayak apa namanya? In criminalibus beden esse luca clariores itu kan in criminalibus probantiones beden esse luca clariores. Jadi probantiones itu dalam hukum pidana bukti harus lebih terang dari cahaya kan gitu katanya. Oh iya, yes, benar. Iya kan? Ya, betul. Bagaimana bukti itu bisa terang seperti cahaya? Padahal seluruh bukti, seluruh keterangan itu sifatnya subjektif. JPU menghadirkan sesubjektif mungkin agar orang bisa dipenjarakan. Sedangkan terdakwa juga sama, menghadirkan saksi segala macam untuk pembelaan terhadap dirinya. Subjektif semua sifatnya. Iya. Nah disinilah fungsi hakim kan. Nah biar dia terang, makanya kata probantiones itu bukti, kan lahir dalam bahasa Latin itu lahir dari dua akar kata, proba dan probus. Proba artinya bukti, probus artinya kejujuran. Jadi kejujuran bukti itu harus lahir dari kejujuran. Yang pertama apa? Moral, ucapan. Itu yang pertama katanya. Tekanan dari asas ini sebenarnya di situ, di kejujuran tadi. Dengan kejujuran baru lahirlah kebenaran dan keadilan. Benar. Ada orang yang didakwa dia menerima dengan adil karena dia tahu dia bersalah. Prosesnya benar kan? Ditanya nih, ini kamu kenal nggak ini barang bukti ini? Kenal yang mulia katanya. Ada nggak sih itu diperintahkan oleh undang-undang di negara kita? Ada. Di pasal 181. Pernah nggak seperti itu? Tidak ada. Kayak tadi kan, tunjukkan buktinya jarum gitu kan. Sebenarnya itu tugas hakim, bukan tugas bukan tugas pengacara itu. Kalau menurut KUHAP itu tugas hakim 181 KUHAP.
barang bukti itu ditanyakan oleh hakim, apakah benar kamu mengenal alat ini, barang ini gitu. Jadi kalau di negara kita kan dibalik kan, izin yang mulia, tunjukkan barang buktinya. Jadi kebalik nggak? Balik. Iya. Halo Pak Nyoman. Good morning. Pagi, ya morning, ya puji syukurlah kita bisa bangun dengan tenaga dan harapan baru ya, Bang Yamin, host dan moms ya. Yes. Ya, Bang Yamin, ini kapan kita bisa tarik moms ini jadi partners lawyer gitu loh? Waduh. Wow. Iya, kemampuannya itu sudah di atas rata-rata dengan lawyer yang sekarang nih banyak nih. Kemampuannya sudah di atas rata-rata. Aduh. Apa namanya, sikap kritisnya terhadap suatu yang tidak beres di dalam ruang publik itu adalah suatu proses yang keingintahuan tentang hukum itu. Karena makanya sekarang selalu saya berkali-kali menyatakan orang hukum yang sekolah di hukum dan jadi pengacara sekalipun tidak boleh sombong. Karena banyak orang awam yang tidak sekolah hukum juga bisa mengerti hukum dari berbagai sumber, misalnya baca buku, baca jurnal, baca berita, kan begitu. Jadi bagus ya, karena ada yang dalam kasus ini tidak hanya bela rasa terhadap seorang terdakwa, tetapi keresahan, kepedulian itu muncul dari ketidakadilan dalam proses persidangan misalnya. Ini menarik gitu. Jadi kita melihat bahwa antusias publik terhadap perkara ini banyak hal ya yang muncul, setidak-tidaknya ketertarikan orang-orang publik itu dalam proses hukum seperti apa. Nah, saya sering melihat VT dari Bang Yamin ya, yang menitik beratkan persoalan formil itu. Ya, saya sepakat sekali itu Bang Yamin. Karena keadilan substansi itu tidak bisa akan terpenuhi atau tidak akan terwujud dengan baik jika formil itu dilanggar. Karena formil itu kan hal yang prosedural, fundamental yang harus dijunjung tinggi oleh kita. Sama kayak kita mau berangkat ke Amerika naik pesawat, pedomannya ngaco ya, semua udah rusak perjalanan itu. Boro-boro nyampe di Amerika misalnya, baru lepas landas pun sudah bermasalah. Jadi insan hukum termasuk jaksa, hakim, pengacara itu harus menjunjung tinggi tentang keadilan prosedural itu. Bahwa untuk mencapai keadilan substansinya, bagaimana mengadili orang bersalah dan tidak, itu harus menggunakan pedoman KUHAP itu misalnya salah satunya. Lalu menggunakan referensi misalnya tentang teori asas, prinsip-prinsip dasar yang harus dianut oleh orang penegak hukum. Jadi kasus ini menjadi semacam, kalau dibilang masakan itu tidak sempurna gitu. Kalau di dapur sudah bermasalah, gimana disajikan di dalam ruang meja makan? Pasti banyak komplain. Ya, begitu mungkin sementara Bang Yamin, Bunda sama host sebagai pengantar aja. Betul. Mambel, gimana Mambel? Pokoknya Niki dijebak, titik. Nggak ada itu semua. Itu sih udah dari awal tuh, waktu yang pemanggilan saksi itu yang Mams Iqbal. Wah, parah ini. Ya jujur, Mereka menolak alur cerita awal muasalnya dari mana. Hanya fokus pada pemerasan. Nggak ada itu pemerasan. makanya itu yang kalau bener dateng lihat itu dan mendengarkan langsung tuh, waduh. Apalagi yang minggu lalu Pak Nyoman ya, yang dipaksakan betul seperti TPPU. Wah, itu benar-benar kesel karena kita kayak
seperti kayak underestimate ini aja gitu loh, masyarakat gitu. Kok bisa-bisanya dipaksain ke arah sana si ahli dan nggak mau sama sekali apa ya memberi kesempatan juga untuk sesuai ilmunya. Karena udah S3 juga kan saksi ahli yang TPPU itu untuk menjawab dari sisi kuasa hukum terdakwa. Dia nggak mau sama sekali menjawab. Mungkin ya udah memang undangan dari JPU ya, makanya tadi kan lebih berat subjektif jatuhnya. Tapi kan kita masyarakat itu pengen dengar dari keilmuannya beliau gitu loh. Kalau seandainya kasusnya A, jawabannya masa tetap seperti jawaban B yang dia jawab untuk JPU gitu. Padahal kan beda. Pertanyaan udah beda lagi, analogi udah beda lagi. Aduh, kelihatan banget itu kita keselnya luar biasa tuh. Nggak ada yang menggunakan keahliannya, Mams. Lu Nggak ada, buktinya itu. forensik deh, kayak soundman. Ya forensik digital itu. Forensik kayak soundman. Korek, Iya. sound korek. Kesel tuh Pak Nyoman, kita kesel banget. Ya, itu Bunda ya, ya mungkin Bang Yamin lah yang ya pasti tahu saya pernah juga bertindak sebagai ahli ya. Yang pertama, ahli itu sebenarnya dia harus bertindak objektivitas, walaupun memang dia dihadirkan oleh jaksa penuntut umum atau kuasa hukum terdakwa. Ya. Kenapa dia harus berangkat dari sikap yang netral? Karena dia berbicara tentang keilmuan, hal-hal yang ilmiah, hal-hal aturan yang normatif. Maka saya bingung ya kalau ahli itu menjadi subjektivitas. Ya, ahli itu tidak bisa subjektivitas, dia bicara tentang keilmuan secara normatif yang semua orang boleh tahu dan semua orang boleh nyangga. Kalau kami berbicara di dalam ruang kelas Bang Yamin ya, kami memberikan kesempatan kepada mahasiswa misalnya untuk menyangga, tapi menyangga bukan menyangga konyol, menyangga secara ilmiah. Karena hal-hal yang ilmiah bisa dibantah dengan ilmiah gitu. Nah, saya tidak memantau pemeriksaan ahli itu ya. Saya dengar bahwa wah sesali sekali gitu loh. Misalnya dulu saya pernah menjadi ahli tindakan pidana khusus di NTT gitu. Nah, saya boleh tidak menjawab atau saya boleh berkeberatan kalau pertanyaan-pertanyaan dari kuasa hukum terdakwa yang tidak berkaitan dengan ilmu yang saya miliki misalnya. Misalnya dalam kasus gugatan pra peradilan tentang sah dan tidaknya penyitaan. Kalau mereka berbicara tentang objek penyitaannya, saya bisa menjawab karena itu bidang saya. Kalau mereka bicara tentang akibat kerusakan penyitaan misalnya di komponen-komponen, itu bukan kewenangan saya karena itu masuk di dalam kewenangan ITE misalnya kalau kita bicara tentang teknologi ya. Lalu kalau komputerisasi kita bicara tentang IT, saya selalu menolak. Maaf yang mulia, itu bukan keahlian saya dan saya punya hak untuk tidak menjawab. Walaupun saya tahu sedikit-sedikit. Kenapa? Kalau dalam bidang lain, lalu saya hanya tahu dan saya tidak diakui keahliannya dari kampus maupun memiliki sertifikasi, keterangan saya itu tidak punya nilai. Karena itu sudah saya masuk ke wilayah orang lain kan begitu, keahlian orang lain. Nggak punya nilai apa-apa. Maka saya dengan kerendahan hati tidak menjawab. Lebih baik tidak menjawab gitu kan. Apalagi menjawabnya salah begitu ya. Benar. Sama kayak undang-undang itu. Lebih baik kita tidak melakukan apa-apa terhadap ketentuan itu. Daripada kita melakukan salah. Itulah yang bertentangan. Karena undang-undang itu hakikatnya sebenarnya mengatur ya. Alat atur itu yang menentukan boleh dan tidak boleh, maka lebih baik kita diam aja. Sama kayak kita nih, kalau kita diam aja kan tidak ada tuntutan hukum. Tapi kalau kita teriak-teriak maki orang ya udah bermasalah karena kita melampaui hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang. Jadi ahli yang seperti itu menurut saya, maaf Mbak Yamin ya, saya
selalu menggunakan pilihan kata yang tidak terlalu melukai hati orang. Tapi kalau ahli yang begitu, maaf, melacurkan diri dalam ilmu pengetahuan. Ya, Iya, betul sekali. melacurkan diri artinya ahli itu diperjualbelikan, itu tidak boleh. Iya. Ilmu kita ini secara iman ini kan akal diberikan Tuhan, ilmu pengetahuan juga diberikan Tuhan. Kenapa kita melacurkan diri dalam profesi keilmuan? Jadi sama sekali apa namanya, banyak sekali ahli-ahli, misalnya contoh kasus yang disinggung Yamin tadi, tentang kasus Mirna ya, sianida itu kan ada dua ahli yang keahlian yang sama tapi bisa keterangan yang berbeda-beda. Wah, ini kan menjadi tidak baik. Maka saya selalu berbicara dengan hakim dalam ruang diskusi ya. eh, saya bilang hakim itu jangan dijadikan ahli itu sebagai suara Tuhan. Oh, yang pentingnya ahlinya sudah ada. Yang pentingnya perkara ini jadi begini menurut ahli. Waduh, kenapa? Hakim itu kan asasnya dianggap pintar daripada semuanya. Tetapi ahli itu hanya menguatkan pendapat hukum yang sudah ada di dalam diri hakim itu. Menguatkan aja. Misalnya ya saya ilustrasikan, Bunda. Ya. Saya tahu tentang 7 tambah 7 adalah 14. Tapi untuk memperkuatkan jawaban saya tentang 14, saya harus bertanya kepada Bunda. Bunda, 7 tambah 7 itu berapa? 14. Oh, berarti memperkuatkan Yes. dasar dari saya. Itu hanya memperkuatkan saja. Sebenarnya kita sudah mempunyai, hakim-hakim itu sudah mengantongi nilai kebenaran itu. Karena dia uji dari keterangan-keterangan saksi. Ahli itu ya, makanya terkadang kala, maaf ya Bang Yamin ya, ada polisi mengeluarkan SP3, berhentikan perkara. Saya tanya, apa dasarnya? Ini sudah keterangan ahli. Kok kamu tuh anggap itu keterangan ahli itu adalah suara Tuhan gitu ya? Iya. Tidak mempertimbangkan fakta-fakta lain. Betul. Jadi, toh kalau kita berbicara tentang 183, ya itu kan hanya satu alat bukti. Kenapa bisa menjadi dia itu satu-satunya yang mutlak menjadi pertimbangan. Jadi surat sakti lagi saya bilang, kalau namanya SP3 itu kan surat sakti ya. Kalau SP3 ada yang bayar kan itu sakti jadinya. Jadi saya selalu menggunakan begitu. Dan ya Bunda, dalam kasus ini menurut saya hakim tidak mengetahui sama sekali tentang filosofis lahirnya TPPU itu. Karena secara mendasar itu hal yang paling inti di dalam lahirnya undang-undang itu, si pencipta itu adalah membatasi atau menghalangi kejahatan terorganisir, misalnya korupsi yang masif, lalu partai politik yang menggunakan uang sebagai sarana. Itu tujuannya ke sana TPPU. Maka ahli juga bingung dikaitkan dengan tentang kasus pemerasan yang bersifat ya kerugiannya mikro, bukan sangat besar ya. Begitu sih. Menurut saya ahli tidak memahami tentang lahirnya TPPU itu untuk apa. Iya. Begitu, saya kembalikan kepada host ya. Iya, Mbak Hos, Kak Mambel, udah tidur. Ya. Mambel tidur kali. Iya, dia belum tidur dari tadi. Hadir. Iya, Pak Dokter, apa ya, kita kan pembuktian itu matematik sifatnya, rasional dia kan. Ada rumusnya juga sebenarnya kalau perkembangan hukum pembuktian ya. Terkait dengan ahli juga diatur di 180 KUHP ayat 1 sampai ayat 4. Dan enggak jarang sekali praktekin. Kalau bicara tadi Pak Dokter, kalau minggu lalu itu ya, mohon maaf betul, bahkan hakimnya mengatakan pas lagi off itu sedikit ya, Mbak Emma ya. Kalau ahli sudah dihadirkan, udahlah, kurang lebih begitu bahasanya. Mau tamatannya apa, enggak ditanya, dilarang hakimnya mau ditanya banget. Dilarang hakimnya untuk dipersoalkan. Padahal dia disebut ahli, betul, saya sepakat itu. Perdebatannya itu teoritis. Boleh dia berbeda pikiran, tapi rasional. Ini belum ada menciptakan teori, belum ada. Contoh gini ya, kita membantah satu teori dengan teori lain, kan bisa kan? Ini kan enggak.
Bahkan hakimnya mengatakan waktu break itu, sebentar ada break kan itu kan. Ini di luar ya, di luar katanya, di luar dari konteks persidangan, kata hakim ketuanya itu. Tak usahlah dipersoalkan masalah ahli lulusan berapa, kurang lebih begitulah. Kan ada juga pengacara itu yang mempersoalkan, kamu sudah nulis buku berapa, buku dan jurnal. Karena ahli itu akan menjadi pertimbangan bagi hakim, salah satunya kan. Bukan menyimpulkan kan dia kan. Ini menyimpulkan. Ya agak memang subjektif banget. Yes, itu jelas banget. Betul. Iya, dalam tradisi akademisi menurut saya buruk banget seperti itu. Buruk sekali. Iya, itu menjadi masalah. Sebab apa? Kita ini kan masih butuh banyak perbaikan dalam penegakan hukum. Itu sangat butuh banyak dalam penegakan hukum perbaikan. Kita lihat dari pemimpin ke pemimpin kan terus-menerus untuk memperbaiki hukum itu dengan cara maksimal ya. Tapi saya rasa 80 tahun merdeka kayaknya perkara ini pun sangat subjektif. Iya. Harusnya yang disebut ahli itu punya apa ya, malulah secara akademisi kan. Karena tujuan pendidikan itu kan selain menciptakan manusia cerdas mandiri bertakwa kepada Tuhan. Artinya kan kata kuncinya kan bertakwa itu dituntut untuk jujur kan. Diatur dalam undang-undang kita, tujuan pendidikan nasional. Ini kok begini banget gitu. Kasihan kita. Iya. Ini keahlian yang mana mau disebutkan sebenarnya? Nah, ini ada pertanyaan di bawah nih, aku ngelihat nih, Bang. Nyoman izin bertanya, kemarin saksi Mail dari PPATK tidak hadir. Kok bisa dibacakan saja ya oleh JPU-nya? Nah, itu bagaimana sih, Pak Yamin, Bang Nyoman? Jadi semua orang yang buat berita acara di dalam kepolisian ya, BAP itu kalau dia sudah di bawah sumpah, itu mengantisipasi ketika orang itu berhalangan atau meninggal dunia, keterangan itu bisa dibaca dan diakui keabsahan sebagai keterangan saksi. Begitu, boleh. Oh gitu. Sepanjang dia harus memberikan keterangan di bawah sumpah. Itu mengantisipasi perkembangan, misalnya di saat sidang dia sakit gitu. Begitu. Jadi memang boleh ya. Terkecuali saksi-saksi yang dihadirkan oleh terdakwa yang misalnya gini, saksi yang memperkuatkan terdakwa lalu tidak hadir, tapi hakim tidak keberatan kalau tidak hadir, artinya tidak memperkuatkan dalilnya gitu. Tapi kalau saksi yang sudah hadir sejak diperiksa dalam tingkat kepolisian penyidikan lalu dia tidak hadir, itu bisa dibaca. Oke. Ya, bahkan keterangan ahli pun bisa dibaca. Misalnya ahli itu diminta untuk sebagai ahli penyidik, lalu penyidik mengirimkan kuesioner ya, pertanyaan-pertanyaan kepada ahli, lalu dia menjawab semacam bentuk resume ya, analisis pasal-pasal yang dikenakan dalam perkara itu. Kalau ahli tidak datang berarti boleh dibaca itu keterangan ahli. Oke. Atau itu boleh dijadikan sebagai kesimpulan dari dari jaksa penuntut umum dalam penuntutan ataupun upaya-upaya lain, begitu Bunda. Oke. Ya bisa dipahami ya. Tadi yang bertanya Mawar Shop. Ya katanya bisa ya cuma dibacain aja karena waktu hadir sidang Niki PPATK mau izin pulang terus. Iya sih emang udah kayak gerah di situ. Saya juga lihat kayaknya saksi ahli yang PPATK kasus JPPU ini nggak mau gitu loh untuk lanjut karena dibilang ada kepentingan gitu. Kayak kok sudah harusnya kan mengosongkan schedule-nya dong di hari yang ditunggu-tunggu kan oleh masyarakat. Ini kembali lagi nih kontrol dari publik nih kan udah
sudah pasti ya untuk kasus Nikita Mirzani ya. Kinerja hakim, kinerja para jaksa, penuntut umum, para lawyer yang ada di situ, semuanya nih pasti akan dapat sorotan dari masyarakat, dan terutama adalah ya sistem hukum di negara kita. Sudah pasti dari kasusnya Nikita Mirzani akan menjadi acuan ke depannya nih. Seperti apa? Gitu loh. Jadi siapapun yang terlibat di dalamnya seharusnya memang profesional dan apa ya, sesuai aja dengan fakta dan yang ada di pengadilan yang udah kita saksikan. Ini kan seumur hidup aku baru bener-bener datang ke persidangan yang ada terdakwanya dari proses awal sampai sekarang ini, baru ini tahu sistemnya tuh seperti itu. Oh, caranya seperti ini. Jadi karena sekarang juga zaman sosmed, kita live dari ruangan itu, akhirnya semua masyarakat pun jadi tahu kan, ternyata sistem peradilan tuh seperti ini. Nah, seharusnya yang diperlihatkan dan disampaikan ke masyarakat juga bisa yang seadil-adilnya menjunjung tinggi tadi tuh, harus seterang-terangnya gitu loh. Iya, Mbak Emma izin Mbak Emma ya. Ya. Pak Dokter izin ya. Mungkin terakhir nih. Kan sebenarnya dari awal ini ada proses yang seharusnya dipertanyakan memang. Ini kan delik aduan ya, Delik aduan. absolut. Artinya baik 45 Jungto 27 dan 369 itu kan ditegaskan di ayat 2-nya itu delik aduan. Delik aduan ini polisi berdasarkan Perkapolri, tolong nanti saya luruskan Pak Dokter ya. Polisi itu di awal itu harus menjadi apa namanya, pendamai dia, juru damai, restoratif justice itu kan. Ini masuknya, kalau saya pribadi, masuknya ini di dalam hukum perdata itu namanya kesepakatan cacat kehendak. Cacat apa, misbruik van omstandigheden, apa, kesepakatan yang cacat kehendak. Cacat kehendak itu terbagi 3. Ada satu karena kehilafan dwaling, ada satu karena penipuan bedrock, ada satu karena pemaksaan psikis. Sama 369 dengan perdata mengatur sama dia. Maka yang harus dilakukan lawyernya, kalau kita berbicara secara konstruksi hukum yang benar ya, lawyernya itu mengirim somasi aja dulu. Kamu kembalikan uangnya karena klien kami tidak mengakui karena ada merasa tertekan secara psikis. Kalau nggak dikembalikan maka kami akan melakukan upaya hukum lainnya. Kan harusnya begitu. Betul. Seorang klien, saya sering mengibaratkan, seorang klien datang ke pengacara, itu cacat kehendak itu dokternya mana? Karena dia tertekan secara psikis. Dia ada masalah psikisnya. Kesepakatan itu tidak seimbang dia. Kebebasan seseorang untuk menentukan tidak seimbang walaupun terlihat seimbang. Tapi psikisnya tertekan. Ini kan psikisnya tertekan karena produk yang tidak, kalau dia masih administratif sifatnya, tidak menyalahi 1320 KUH Perdata syarat sah apa itu klausa halal itu. Karena dia masih bisa diperbaiki kan. Jadi harusnya ini perdata apa namanya, karena itu sepakati mereka walaupun tertekan pihak satu ini nih, pelapor ini tidak terlepas dari dia yang menginginkan pertemuan itu ya, kita pisahkan, tapi substansinya ini memang bahasa, konsep bahasa perdatanya sama dengan di 369 yaitu duang psikis, pemaksaan psikis. Jadi bukan pidana jatuhnya. Gitu. Nah, itu harusnya hakim pun saya harap bisa menilai itu dengan benar. Lalu pencemaran nama baiknya nggak masuk karena dia pengecualian karena kebenaran kan, kausa varietatis tadi. Karena yang disampaikan Niki itu benar. Jadi orang nggak boleh untuk dihukum karena penyampaian itu benar gitu. Benar, setuju banget.
Pak Yamin. gitu loh. Itu harusnya kan legal standingnya jelas bahwa setiap warga negara, setiap orang memiliki hak untuk mengkritik satu produk yang overclaim. Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2008. Sikapnya erga omnes, sifatnya berlaku bagi setiap orang karena katanya setiap orang. Gitu. Kalau hakimnya fair ya, objektif sekali, murni penegakan hukum, ini harusnya harusnya tanpa mendahului putusan hakim, harusnya berdasarkan konstruksi hukum, dia lepas ini, bebas. Iya, betul. Gitu. Terlepas nanti ada mungkin tambahan uangnya seperti apa, itu urusan lain. Gitu. Karena kalau di Belanda sekarang itu diatur memang dia perjanjian seperti ini secara jelas diatur di pasal 228. Nah, Indonesia tidak secara spesifik tapi mungkin 1321, 1323, 24 sampai 27. Di situ diatur. Gitu loh. Yang bahayanya menurut saya Pak Dr. Nyoman kayak Bang Tagor tuh. Ini bahayanya putusan ini nanti semua pengacara bisa digugat nih. Bisa dipidanakan kalau nggak penipuan, pemerasan. Oh, betul sekali. Kasus Bang Iya. Tagor ya. Togar, siapa Bang? Iya, Togar. Togar toh. Itu bahayanya menurut saya karena tidak seimbang kesepakatan itu. Ada salah satu pihak itu psikisnya terganggu. Oke. Kayak aku datang ke seorang pengacara, aku lagi dilaporkan orang. Ya pasti psikisku terganggu dong. Nah itulah yang dimaksud dengan 369, duang psikis, pemaksaan psikis, baik terkait dengan pencemaran kan gitu kan. 369 hanya pencemaran. 369 itu benar pidana formil, antefaktum dia, bukan post factum tapi antefaktum dan faktum gitu loh. Tidak masalah udah terjadi atau belum. Perbuatan pidana itu selesai pada saat ada bentuk ancaman. Tapi ancaman itu harus nyata. Gitu. Nah, kalau kita urutkan nanti dia, apakah ancaman itu nyata? Lihat dari awal prosesnya kan. Gitu loh. Jadi dia yang menginginkan. Jadi ancaman itu jadi agak blur dia ketika si pelapor ini yang menginginkan pertemuan, menginginkan segala macam. Gitu loh. Ketika dia diam atau dia ingin terus bertemu, itu artinya dia sepakat. Iya. Dan dia memang keluar kata kesepakatan itu 2-3 kali oleh saksi 1 pelapor dan saksi 2 pelapor. Makanya jadi kembali lagi apa yang saksi pelapor katakan ini justru sangat-sangat membuat kita semakin yakin bahwa ini tuh adalah ya bentuk kerjasama aja sebenarnya. Begitu. Agak aneh menurut saya kalau saya teliti cukup banyak putusan kasus ya, putusan hakim. Si pelapor merubah laporannya agak aneh. Secara kriminolog aneh. Iya. Kan dia konsisten dong. Ya, betul. Lalu 369 ini bagaimana dia berdiri bisa sendiri ketika nanti 45 itu batal. Kenapa? Ini kan dianggap kejahatannya sudah ada karena uang sudah nyebrang gitu kan. Sudah pindah. Kita ikutin alur mereka. Lalu hanya mencari niat jahat. Bisa gak sih pencemaran nama baik itu dimasukkan kalau di dalam dakwaan sendiri menyatakan, mengutip dari pernyataan Nikita, mengatakan kan begini, saya sudah sejak lama ingin mengkritik produk ini, tapi saya karena tidak punya basic dan lain-lain, saya stop, kan kurang lebih begitu bahasanya. Ya. Itu kan tidak ada niat buruk di situ, tidak ada niat jahat di situ. Betul. Nah, kalau di 45 ini menurut apa yang ada di dakwaan, gugur otomatis itu, niat jahatnya gugur. Bagaimana dengan 369 yang harusnya delik aduan, namun ini perkembangan dari jaksa? Dapatkah dia berdiri sendiri pasal ini untuk jadikan dasar penuntutan dan vonis bila 45-nya
yang dasar pertama delik aduan, yang dijadikan dasar pelaporan. Kan sebenarnya menarik secara hukum. Sementara 369 ayat 2 juga delik aduan. Ini Kak, Mbak Emma, diperdebatkan secara ilmiah sebenarnya menarik banget. Iya. Tapi dari teman-teman sebelah, baik dosen atau yang juga pengacara, sangat sangat kecewa juga saya, gitu. Sangat kecewa perdebatannya. Bahkan NM itu waktu dia disebut sebagai saksi, nggak boleh dia saksi. Dia itu bukan saksi, dia itu terdakwa. Ada berapa pasal KUHP menyebutkan dia tidak boleh jadi saksi? Contoh 189 ayat 3, terdakwa tidak boleh menjadi saksi. Tapi jaksa menyebut dia saksi, hakim menyebut dia saksi. Itu pernyataan paling bahaya. Ketika seorang terdakwa menjadi saksi, dia menuduh dirinya sendiri bersalah. Itu melanggar hukum sebenarnya. Kan waktu Nikita Mirzani jadi saksi, dia sebut saksi kan. Iya. Nah itu bermasalah secara pemahaman KUHP kita. Dia itu terdakwa. Artinya apa? Keterangan dia itu bukan sebagai keterangan saksi. Keterangan terdakwa yang memberikan keterangan atas teman yang diduga sesama terdakwa. Kalau dia disebut saksi, maka pernyataan itu bisa tunggal diambil oleh jaksa. Contoh nanti di ujung tuntutan berdasarkan keterangan saksi yang juga terdakwa, kan bertabrakan itu. Tabrakan dong. Nggak bisa kan. Keterangan itu tidak bisa tunggal. Tapi kalau dia disebut saksi, bisa diambil tunggal. Bahaya banget. Itu kan saudara saksi, kata hakim kan. Kan kacau jadinya kan. Padahal di beberapa putusan Mahkamah Agung, contoh 1174/1994 dalam kasus Marsina, kan nggak boleh. Nggak boleh dia akan menuduh dirinya. Ketika dia tuduh Ismail bersalah, dia akan tuduh dirinya bersalah. Dan itu melanggar hukum dan melanggar prinsip hukum. KUHP maksud saya, hukum acara. Karena KUHP ini kan nadinya keadilan. Jantungnya keadilan, kalau kata Carl von Sapik ini jantungnya keadilan. Gitu. Kalau dalam bahasa Inggris, safeguard of justice. Nadinya keadilan. Kalau ya dilanggar ya berantakan, nggak ada yang adil lagi. Gitu. Itu terlalu banyak memang masalah sejak awal. Kalau dari saya yang memperhatikan ya Mbak Emma ya. Terlalu banyak Pak Dokter, terlalu banyak. Betul, terlalu, rumit banget ya. Makanya waktu hadir sebagai Mail saksi jadi terdakwa jadi saksi, makanya itu juga kayak apa ya? Betul. Saya juga baru kepikiran lagi nih setelah Pak Yamin angkat lagi. Oh iya bener ya, terdakwa dan saksi sekaligus. Bagaimana ini nanti? Itu pasti melanggar 168, 189 ayat 3. Belum lagi putusan hakim ada 2. Dia saksi apa dong kemarin itu? Saksi fakta? Saksi apa dia? Disebut saksi apa Mbak Niki waktu itu? Mahkota jangan-jangan enggak? Lupa deh saksi apa ya? Jadi Mr. Z waktu itu dia bilang, ini saksi mahkota Bang Yamin. Dari mana dasarnya saksi mahkota? Gue bilang. Saksi mahkota? Nanti harus saya lihat di rekaman live nanti. Saya coba lihat lagi ya, mundur ke belakang nanti. Iya, saksi fakta itu Mbak Doktif. Tidak mungkin pelaku itu terdakwa itu saksi fakta. Kalau saksi fakta makin bahaya. Itu kan nemo tenetur seipsum accusare. Seorang terdakwa tidak dilarang menuduh dirinya bersalah. Dilarang menuduh dirinya sendiri bersalah. Nggak bisa. Menuduh itu tugas jaksa, bukan tugas dia. Gitu loh. Karena itu akan melanggar pasal 65, 66 ya Pak Dokter ya. Ya, saksi fakta katanya, saksi fakta. Nggak bisa Mbak Emma. Oh. Masa dia terdakwa saksi fakta?
Oh gitu, ya ampun. Bahaya loh. Dulu tahun 1968, kalau nggak salah 68, 69, ya, nomor putusannya 1968, garing K, garing 1968. Ya. Di situ diajukanlah para pelaku itu menjadi saksi terhadap eh, pelaku lainnya, terdakwa lainnya. Hakim membolehkan dengan 3 catatan. 1, berkas terpisah. Ini terpisah betul. Yang kedua, tidak adanya saksi lain. Yang ketiga, alat bukti sedikit. Dia disebut saksi mahkota saat itu. Karena nggak ada orang yang melihat. Tapi itu ada catatan 3 tadi. Sekarang sama nggak? Nah, tahun 1994 saat kasus Marsina itu perempuan, hakim menolak tegas dengan 3 catatan juga. Tujuannya sebenarnya untuk fair trial. Kalau saya menjadi terdakwa dengan Pak Dr. Nyoman, saya bisa kong kali kong. Jadi di situ hakim menjaganya dengan baik. Ya. Yang kedua, terdakwa itu tidak bisa menuduh diri sendiri, gitu loh. Itu nggak boleh, karena KUHP memisahkan siapa saksi, siapa terdakwa. Terpisah nyata dia secara undang-undang. Itu nanti kalau kita perhatikan, nanti kita perhatikan lah dakwaannya ya, tuntutannya. Kita perhatikannya nanti saksinya siapa nih. Disebutkan nggak mereka saksi? Itu bahaya kan. Ya. Kalau JPU melakukan itu keren, bisa dengan mudah dibantah. Keuntungan bagi NM menurut saya. Ya. Pak Dokter, mohon maaf kepanjangan, Mbak Emma, mohon maaf. Oh, it's okay. Nggak apa-apa, ini bagus banget sih. Nggak apa-apa, lanjut. Lanjut dong, bagus banget. Tuh di bawah juga Persis. bilang mereka belajar. Bu host, Mambel. Belum tidur loh dia. Oh iya, kayaknya Mambel tertidur kayaknya. Tuh, bagus tuh katanya. Mereka suka yang nonton itu. Jadi jelas banget ya, memang ya, Bang Yamin ya, Bang Yoman. Untuk persidangannya kasus Nikita Mirzani ini jadi pembelajaran banget buat semuanya nih. Orang awam atau penegak hukum, siapapun lah yang mengikuti dan pasti mengikuti kasus ini. Karena kan kami penasaran juga. Bagaimana sih sebenarnya situasi pengadilan dan nanti ke depannya pada saat vonis itu yang akan kita lihat sama-sama. Apabila divonis tidak sesuai kan pasti akan ada reaksi masyarakat pasti. Gitu loh. Dan apakah reaksi masyarakat ini bisa berpengaruh ya? Ada pernah kasus yang vonisnya tidak sesuai dengan maksudnya apa yang masyarakat ini pikirkan gitu? Ada nggak ya? Pernah? Kayaknya belum pernah ada ya. Kalau kasus Kalau kasus saya ke Mbak Emma, saya pribadi ya, mungkin saya sebenarnya ingin mengingatkan para lawyer juga. Karena saya perhatikan, kan lawyer itu kan cara berpikirnya berbeda dengan penyidik, berbeda dengan jaksa, berbeda dengan hakim. Nah, cara pikir lawyer itu, dia harus memastikan penegakan hukum itu baik dari kepolisian sampai dengan dakwaan dan itu tunduk dan taat pada aturan KUHP. Ini kan KUHP ini tidak bisa berdiri sendiri. KUHP itu material itu tidak bisa berdiri tanpa formil. Gitu loh. Kalau dia ditabrak, itu kan undang-undang. Contoh ya. Barang bukti itu diperlihatkan oleh hakim, lalu dibuka sealnya oleh hakim kalau itu diseal. Nah, kritik bagi negara kita selama 80 tahun merdeka, ini kan tak pernah dilakukan. Penitipan barang bukti itu tanggung jawab hakim. Makanya banyak penegakan hukum di negara kita itu barang buktinya dicolong
oleh penegak hukum lain, dijadikan contoh kalau dia uang gitu. Jadi itu masalah baru pada akhirnya, karena apa ya, saya sebenarnya mengajak teman-teman pengacara, praktisi gitu ya, untuk lebih kritis dalam hal tunduk dan taat pada aturan hukum tadi kan. Itu yang menjadi penting sebenarnya. Kalau dalam bahasa Latinnya apa namanya itu? Nulla poena sine iudicio namanya. Tiada pidana tanpa proses peradilan yang benar. Itu tunduk KUHAP. Proses itu diatur di KUHAP. Itu. Saya punya semangat, Dr. Nyoman pun punya semangat agar kita saling mengingatkan dan kembali gitu loh. Jadi penegakan hukum itu tujuannya apa sih? Orang silakan aja dituntut, didakwa, tuntut silakan. Tapi prosesnya itu harus tunduk dan taat. Hakim aktif dalam hukum pidana. Bagaimana dia bisa aktif? Apakah dia sendiri tanpa aturan? Enggak. KUHAP mengaturnya. Bagaimana tentang saksi ahli? Kalau ada perbedaan pendapat, keberatan dari terdakwa, maka hakim wajib meminta. Kata KUHAP begitu 181. Kan kata KUHAP begitu. Nggak ada tuh. Jadi bisa nggak? Kejahatan itu kan juga pelanggaran hukum. Tadi 369 itu kan tak peduli. Itu kan pelanggaran hukum formil. Makanya, dia disebut delik formil. Tak peduli ada kerugian atau tidak. Yang melanggar KUHAP juga sama, pelanggaran formil itu. Itu loh. Tujuannya apa? Makanya setiap undang-undang itu seluruh orang dianggap tahu ketika dia disahkan. Tujuannya satu, menjaga marwah negara itu, ya, lembaga sendiri. Yang kedua, yang memberikan kepastian hukum. Nah kalau sekarang hakim mengabaikan, JPU, jaksa mengabaikan, lalu mereka mau menghukum orang sementara mereka juga melanggar hukum. Itu bahayanya. Dan tak ada hukumannya, itu keburukan kita. Saya kebetulan juga sedang ngirim ya untuk KUHAP yang baru itu, saya ngirim ke DPR gitu loh. Karena kemarin terganggu karena demo itu. Karena kita ada ingin perbaikan kayak Mbak Emma gitu loh. Banget. Ini momennya kayaknya. Iya. Gitu kali ya. Yes. Mbak Emma, terima kasih. Kamu Ambal mungkin udah tidur. Udah tidur kayaknya nih. Iya. Kayaknya kita juga udah ini ya. Apa namanya? Kita hostnya juga udah tidur. Mungkin kita lanjut lagi nanti kan. Saya rasa ya. Siap, nanti lanjut lagi. Ya, jadi Seru aku aja. mungkin closing statement aja sih, saya sedikit memberikan bahwa ada pertanyaan dari Bunda tadi kan, bahwa Ya. bagaimana nih keputusan hakim terhadap adanya masa ya, begitu ya. Ya. Ya, memang kalau kita berbicara tentang prinsip yang dianut oleh hakim itu adalah mereka adalah bebas dan mandiri, tidak terikat dalam sebuah keputusan, tidak terpengaruh oleh sentimen publik ya. Itu atau trial by the press, trial by the public. Nah, hanya persoalan yang mendasar itu sekarang adalah zaman digital itu sebenarnya hakim juga punya mata yang lebar dan telinga untuk mendengar suatu pernyataan-pernyataan dari publik. Dalam arti kalau saya menerjemahkan prinsip bahwa hakim itu mandiri, misalnya ada orang datang demo teriak-teriak harus bebaskan dia, itu mandirinya di situ. Tetapi dia tidak mandiri di dalam menangkap signal informasi yang disampaikan dalam ruang publik. Misalnya dia mendiri dalam sebuah keputusan, tapi dia boleh mendengar keterangan-keterangan yang sampai misalnya Bang M. Yamin atau di Komal, atau ada pernyataan-pernyataan di VT, itu bagus. Bahkan dulu saya masih belajar hukum, menjadi tim pemikir hakim dan polisi dalam perkara-perkara yang sangat sensi, misalnya kasus Adi Guna Sutowo dulu. Ya.
Saya coba menyarankan hakim itu untuk coba mengirimkan dulu, kan media nggak seperti ini ya Bunda. Jadi mengirimkan wartawan untuk meminta pendapat dari tokoh agama misalnya. Ya. Terus dari tokoh yang tidak sama sekali masuk di dalam ruang persidangan. Nah, opini-opini ini disaring. Oh, kalau ini diputuskan begini, diputuskan begini, gini. Apalagi kasus itu kan ada namanya pertimbangan sosiologis. Kalau saya putuskan ini bagaimana akan menghancurkan keutuhan sebuah bangsa, itu butuh opini-opini dari luar. Prinsip yang tadi tidak boleh dipengaruhi oleh sentimen publik itu adalah tekanan. Misalnya kita bicara tentang sejarah Yesus ya. Pilatus kan menyatakan tidak bersalah. Yesus, saya tidak menemukan dia bersalah apapun dalam pemeriksaan ini. Tetapi orang Nazaret itu teriak terus, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Nah, mungkin etika itu yang dipakai sekarang, bahwa hakim tidak boleh karena ada orang yang teriak bebaskan dia atau hakimi dia, lalu dia mengadili. Itu yang dimaksudkan seperti itu. Tetapi hakim boleh membuka mata dan telinganya untuk mendengar pendapat-pendapat hukum yang disampaikan dalam ruang publik. Begitu Bunda Emma, terima kasih banyak. Bang Yamin, pagi hari ini saya mendapatkan banyak hal-hal yang disampaikan oleh Bang Yamin. Ya, keren. Terus host, terima kasih banyak ya. Keren banget. Bunda Emma, terima kasih banyak. Terus berjuang Bunda. Kalau berkenan ya jadi partnersnya kita lah. Aku masih support pastinya. Siap, Sangat siap, baik Bunda ya. bersanding dan Bunda sehat selalu ya, Bunda semangat selalu ya. iya, terima kasih banyak ya Bang Nyoman, Bang Yamin. Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi, assalamualaikum. Lanjut ya kita Yanti ya. Terima kasih Mbak Emma, semangat terus. Alright, thank you so much. Oke buat semuanya. Aku live di rumahku sendiri sekarang, mau jualan dulu ya. Ya. Yes, oke. Thank you sayang. Semuanya terima kasih banyak. Assalamualaikum.